Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Kak Yuni, belajar matematika. Matematika itu mudah, insya Allah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan lingkaran, yaitu materi kelas 11 di semester Gasal ini. Kenapa kita belajar persamaan lingkaran? Karena memang begitu banyak manfaatnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bentuk-bentuk lingkaran itu kan banyak kita jumpai ya, entah itu dalam bentuk roda, terus kemudian jam dinding atau yang lainnya, banyak sekali ya, dan sangat bermanfaat untuk kita apabila kita mempelajari rumus-rumusnya. Baik, kita akan belajar yang namanya persamaan lingkaran. Iya, kalau dulu waktu di SD, SMP kita belajar lingkaran, kemudian diminta menghitung keliling, luas gitu ya. Nah, kita akan tahu bagaimana menentukan persamaan lingkaran. Oke. Nah, persamaan lingkaran ini ya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan lingkaran itu sendiri. Pengertiannya apa? Pengertian daripada lingkaran. Lingkaran itu adalah ya, merupakan tempat kedudukan ya. Jadi lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu ini adalah pusat lingkaran. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini anggap saja lingkarannya bulat gitu ya. Di sini ada pusat lingkarannya gitu ya. Maka jarak dari pusat ke tepi lingkaran ya, dari ke sini ke sini ke sini itu sama. Disebut dengan lingkaran gitu ya. Pengertian lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan persamaan lingkarannya? Asal muasalnya lingkaran ini itu merupakan salah satu hasil dari irisan kerucut ya. Jadi misalkan ini kerucut begitu ya, saya gambarkan di sini. Nah, gitu. Nah, ini kerucutnya ya. Jadi saya gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita potong ya, seperti misalkan tumpeng gitu ya, sejajar searah dengan bidangnya, bidang alasnya ini gitu ya, kita potong set seperti ini gitu. Kemudian kita ambil bagian atasnya gitu, terus kemudian kita lihat dari atas langsung, maka akan terbentuk lingkaran. Ya, coba saja kalau tidak percaya ya. Baik, nah itu asal muasal dari lingkaran sendiri ya, merupakan hasil dari irisan kerucut. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran sendiri nanti terbagi dengan beberapa rumus ya. Yang pertama itu pusatnya adalah di titik O, yaitu 0,0. Kita kalau belajar diagram Kartesius, koordinat Kartesius itu kan ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, pusatnya itu ada di perpotongan sumbu X sumbu Y, yaitu di titik O, 0,0. Jadi persamaannya itu adalah, langsung aja ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Ini kalau pusatnya adalah di 0,0. Kemudian untuk pusatnya di titik tertentu, misalkan titik tertentunya itu adalah A gitu ya, A, B, maka rumusnya hampir sama dengan ini, cuma untuk X-nya kita kurangi dengan A, X kurangi dengan A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan akan sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus untuk
persamaan lingkaran dengan pusat A, B, ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan contohnya. Nah, sebelum ke bentuk umum, nanti ada bentuk umumnya ya. Langsung aja sekalian bentuk umumnya. Persamaan lingkaran untuk bentuk umum. Nah, coba diperhatikan untuk bentuk umumnya itu adalah ya, jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by plus c akan sama dengan 0. Dari persamaan umum atau bentuk umum ini bisa ditentukan nilai pusatnya. Nah, saya anggap P gitu ya. Nilai pusatnya P itu rumusnya adalah, di sini kan ada koefisien A di depan X, itu setengah daripada A. Ingat, minus setengah daripada A. Kemudian untuk titik Y-nya adalah minus setengah daripada B. Ini pusat lingkarannya. Kemudian untuk jari-jarinya itu adalah akar dari 1/4 A dikuadratkan ditambah 1/4 B dikuadratkan dikurangi dengan C. Nah, jadi nanti apabila ada rumus bentuk umum daripada lingkaran, kemudian kita diminta menentukan pusatnya dan jari-jari lingkarannya, rumusnya adalah seperti ini. Baik, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Jadi ini kita ringkas aja karena memang untuk satu kali pertemuan. Oke, next kita ke contoh soal yang pertama. Ini untuk yang pusatnya di 0,0. Oke. Nah, tentukan persamaan lingkaran. Bentar ya. Tentukan persamaan lingkaran. Nggak kelihatannya, maaf. Dengan pusat 0,0, pusatnya di O ya. Yang dia itu apa? A, berjari-jari 2. B, melalui titik min 3,4. Kemudian ini coba menyinggung garis X sama dengan 6. Nah, coba kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita jawab, kita selesaikan yang pertama. Ingat kalau pusatnya di 0,0 gitu ya. Langsung saja rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Kita ganti r-nya ini dengan jari-jari yang diminta. Jadi di sini x kuadrat tambah y kuadrat, r-nya diganti 2 dikuadratkan menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, inilah persamaan. Jadi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Next, lanjut di soal yang B. Melalui titik min 3,4. Nah, di sini kalau kita mau menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 kan harus ada unsur-unsur jari-jarinya. Nah, kebetulan jari-jarinya kan belum ada. Nah, kita harus menentukan jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, dianggap sini X-nya itu adalah min 3, Y-nya adalah 4. Jadi titik yang dilalui. Maka jari-jarinya itu kita masukkan ke rumusnya ya. Kita masukkan ke rumusnya saja ya. Nah, ingat rumusnya tadi di sini ya. Ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita tulis di sini x kuadrat ditambah y kuadrat akan sama dengan r kuadrat.
X-nya kita masukkan angka min 3. Min 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan akan sama dengan R kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? Oke, 9. 4 kuadrat 16 sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya hasilnya adalah 25. Nah, di sini R kuadrat sama dengan 25. Yang diminta bukan R kuadratnya tetapi persamaan lingkaran. Jadi, kita bisa menyusun persamaan lingkarannya adalah jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan jari-jari dikuadratkan adalah 25. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal yang C, 1C. Tadi adalah persamaan lingkarannya tadi menyinggung. Maaf, ya. Saya ulang ya. Menyinggung apa? Garis dengan persamaan X sama dengan 6. Nah, ini bagaimana ya ilustrasinya? Nah, jadi kita coba gambar. Jadi ini pusat lingkarannya, terus kemudian di sini ada ini misalkan 0, di sini titik 6. Nah, ini garisnya. Garis X sama dengan 6-nya. Nah, di sini. Nah, jadi nanti seperti ini lingkarannya. Maaf. Nah, jadi ini menyinggung. Namanya menyinggung itu kan berarti di bagian tepi lingkarannya itu akan mengenai bagian di di garis X sama dengan 6. Ya, anggap saja lingkarannya seperti ini. Nah, begitu. Nah, kalau X sama dengan 6 artinya dari pusat O ini menuju ke 6 ya, berarti jari-jarinya adalah 6. Nah, ya sudah, kalau jari-jarinya 6 langsung kita tentukan saja. Berarti rumus dari persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan 6 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat akan sama dengan 36. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan lingkaran yang menyinggung garis dengan X sama dengan 6. Itu untuk pusatnya di 0,0. Nah, sekarang bagaimana contohnya untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik tertentu? Di titik A, B. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, tentukan persamaan lingkaran. Saya singkat aja ya, PL itu adalah persamaan lingkaran dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ketentuan sebagai berikut. Maaf, banyak saya singkat biar ringkas. Oke, yang A. Pusatnya adalah di titik 1,-3, jari-jarinya adalah 4. Kemudian pusatnya di titik min 5,6 melalui titiknya adalah A 3,-9. Nah, misalkan seperti ini. Nah, tentukan persamaan lingkaran dengan tentuan sebagai berikut. Di sini kita lihat pusatnya bukan 0,0 lagi, tapi titik tertentu. Nah, langkahnya adalah ya, kita selesaikan di sini. Ya, ingat untuk yang A, pusat titik tertentu rumusnya kan adalah X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan akan sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah, pusatnya jelas di sini 1 itu menggantikan A, min 3 menggantikan B, jari-jarinya menggantikan R. Udah, kita masukkan aja. X hanya diganti 1 dikuadratkan ditambah Y, B-nya diganti dengan min 3 dikuadratkan akan sama dengan R-nya adalah 4 kuadrat. Kita selesaikan. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat akan sama dengan 4 kuadrat berapa? 16. Seperti ini sudah dianggap selesai. Nah, gampang kan? Mudah kan? Nah, itu untuk persamaan lingkaran dengan pusat 1,3 jari-jari 4. Nah, sekarang bagaimana dengan
yang B. B-nya ada pusatnya, tetapi tidak ada jari-jarinya. Nah, ini cara menentukannya adalah, ya, coba diperhatikan. Kita harus menentukan jari-jari lingkaran dengan jarak titik pusatnya ke titik A tadi, ya. Di sini kita tentukan untuk menjawab soal yang 2B, ya. Kan jari-jari belum ada. Kita menentukan jari-jarinya. Perhatikan di sini tadi ya. Jari-jarinya di sini. Kalau melalui A berarti tepi lingkaran itu melalui 3,9. Pusatnya di sini. Kita harus mencari jari-jarinya dengan cara bagaimana? Titik A ini dikurangi titik P. Nah, menggunakan rumus vektor itu, ya. Nah, ini akar untuk X. X-nya itu kan yang tadi A-nya itu 3 dikurangi titik P-nya adalah min 5 dikuadratkan, ya, ditambah dengan titik yang A-nya bagian belakang adalah min 9 dikurangi dengan 6 dikuadratkan. Oke. Nah, di sini kita hitung 3 min ketemu min plus, ya, jadi 3 ditambah 5 8 kuadrat, maaf ini enggak usah. Terus kemudian utang 9 utang 6 jadinya utang berapa? Utang berapa? Iya, utang 15. Jadi min 15 dikuadratkan. Akar 64 ditambah 15 kuadrat itu 225. Hasilnya ada akar 289. Berapa akar 289? Oke, 17. Jari-jari adalah 17. Nah, jari-jari udah ketemu. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus untuk melalui pusat A, B, ya. X, A. X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan akan sama dengan R kuadrat. Ya, X A-nya tadi pusatnya berapa? Oh iya, min 5, ya kan, dikuadratkan. Ditambah Y dikurangi titik B-nya berapa? 6. Dikuadratkan akan sama dengan jari-jarinya berapa? Oh, 17 dikuadratkan. Kita selesaikan agar biar tampak cantik persamaannya. Min ketemu min plus jadinya X plus 5 dikuadratkan ditambah Y min 6 dikuadratkan akan sama dengan 17 kuadrat berapa? 289. Oke. Selesai untuk contoh yang 2B. Ada yang bertanyakan? Tidak, bukan? Kita lanjut. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk umumnya. Untuk contoh yang ketiga, maaf, saya pakai pulpen merah. Ya, jadi hitamnya udah habis ya. Ini tentukan bentuk umum persamaan lingkaran berikut. Nah, tentukan bentuk umum persamaan lingkaran berikut. Nah, jadi misal saya punya X min 3 dikuadratkan ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, ini bagaimana menjadi bentuk umumnya? Kita selesaikan satu persatu ya. Ini di bagian X yang dikuadratkan selesaikan, ini diselesaikan. Nanti dijadikan satu ke sebelah kiri, maka akan sudah menjadi persamaan bentuk umumnya. Oke, X min 3 dikuadratkan. Ini langsung kita jawab ya. X min 3 dikuadratkan sama aja X min 3 kali X min 3. Jadi X dikuadratkan minus 2 kali ini berapa jadinya? Minus kali 2 kali 3 kali X berarti min 6X ditambah min 3 dikuadratkan 9. Nah, ini untuk yang X min 3 kuadrat hasilnya seperti itu. Oke. Terus kemudian untuk yang sebelah sini. Y dikuadratkan, Y kuadrat. Kalau di sini plus, ya sini plus 2 kali 2 kali Y berarti 4Y. Ya, saya ulangi, 2 kali 2 kali Y 4Y ditambah 2 dikuadratkan 4. Untuk yang sebelah sini selesai. Maka sama dengan
16. Nah, letaknya kita urutkan. X kuadrat dulu, kemudian Y-nya kita geser sebelah sini, kemudian min 6X, kemudian 4Y, yang tidak ada hurufnya kita jadikan 1, 9 tambah 4 adalah plus 13, 16-nya kita geser ke kiri jadinya min 16 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan sekalian. X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y, 13 dikurangi 16 hasilnya adalah min 3. Oke, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran dari bentuk melalui titik A, B. Oke, selesai. Contoh yang keempat. Di sini tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran S kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 24 sama dengan 0. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 24 sama dengan 0. Bagaimana kita menentukan pusat dan jari-jarinya? Ingat, rumus untuk pusat ya. Tadi apa? Min setengah A, min setengah B. Sedangkan jari-jarinya apa rumusnya? Akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C, masih dalam akar. Nah, kita harus menentukan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Oke. Hanya di sini. Ya. Kita jawab ya. Tadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 24 sama dengan 0. Yang disebut A itu adalah yang di depan koefisien depan X ya. Depan X-nya ada angka berapa di sini? 6. Kemudian B itu adalah koefisien di depan Y, angka min 8 ya di sini. Kemudian yang C itu yang tidak ada variabelnya sama sekali. Itu adalah min 24. Dan langsung kita eksekusi saja. Berarti pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Nah, gitu ya. Min setengah A-nya adalah 6, B-nya adalah min 8. Min setengah kalikan 6. Oke, min setengah kalikan min 8, 4. Maka pusat lingkarannya adalah min 3,4. Sedangkan jari-jari rumusnya adalah akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Akar dari 1/4 A-nya itu adalah 6 dikuadratkan ditambah 1/4 B-nya adalah min 8 dikuadratkan dikurangi C-nya berapa? Ingat di sini tetap kurangi karena C-nya min 24, kita tulis min 24 seperti ini ya. Oke. Akar dari 1/4 6 kuadrat 36. Oke, min 8 dikuadratkan 64. Min ketemu min plus 24. Oke. 36 dibagi 4 9. 64 bagi 4 6 bagi 4 1, sisa 2, 24 bagi 4 16 ditambah 24. Oke, 16 tambah 24 40 tambah 9 akar 49. Akar 49 berapa? 7. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan pusat dari lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 24 sama dengan 0 itu adalah min 3,4 dengan jari-jarinya adalah 7. Oke, mudah bukan? Insya Allah kalian bisa.
Baik, saya kira untuk penjelasan tentang persamaan lingkaran secara sederhana ini saya cukupkan sekian. Untuk pembicaraan atau pembahasan yang lebih lanjut untuk soal-soal yang lebih dikembangkan, kita akan bertemu di sesi yang akan datang. Terima kasih atas atensinya. Semoga kalian sukses semuanya. Billahi taufiq hidayah. Belajar matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.